Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan, terkhusus kelas 9 MTSPM. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Marilah pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kemanfaatan, keberkahan, kelancaran. Al-Hadiniya Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang proses Islamisasi di Nusantara atau di Indonesia. Karena kemarin sudah dibahas tentang lembaga pendidikan yang masih bertahan hingga sekarang itu adalah pondok pesantren. Oleh karenanya pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pondok pesantren dan hubungannya dengan NU. Apa sih hubungan NU dengan pondok pesantren, atau sebaliknya pondok pesantren hubungannya dengan NU? Untuk itu sebelumnya kita kaji tentang pesantren dulu. Pesantren sendiri merupakan lembaga pendidikan untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral. Ada yang menyebutnya bahwasanya pesantren itu berasal dari kata dasar santri. Santri sendiri itu dari kata sastri. Sastri itu kalau diartikan secara bebas itu seseorang yang menekuni atau mempelajari dan menghayati ajaran agama. Makanya disebut pesantren itu berasal dari kata pesantrian, tempat tinggal santri atau tempat tinggal orang yang belajar menghayati serta mengamalkan ajaran agama. Akhirnya kemudian dijadikan istilah menjadi pesantren diserap dalam bahasa Indonesia, dari pesantrian menjadi pesantren, kemudian diartikan menjadi lembaga pendidikan yang mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam, yang lebih penting lagi dengan menekankan pentingnya moral. Karena apa? Karena inti ajaran agama semuanya adalah pembentukan moral atau pentingnya pembentukan akhlak. Pondok pesantren sendiri itu diperkirakan sudah ada pada abad ke-15. Yang dianggap menjadi pendiri pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, kalau kemarin kan disebutkan bahwasanya perkembangan atau percepatan ajaran Islam atau proses Islamisasi mengalami percepatan itu pada abad ke-12 hingga 16. Nah, di sini pada abad ke-15 itu berkembang juga sistem pondok pesantren yang dikembangkan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian turun hingga sekarang ini. Dan kalau diteliti dalam sejarah itu rata-rata yang mendirikan pondok pesantren itu mesti jalurnya adalah santrinya Syekh Maulana Malik Ibrahim, terus Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati. Itu kalau diteliti dalam kajian sejarah. Oleh karenanya ada yang menyebutnya bahwasanya pakunya
Wali Songo itu 3, yakni Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Gunung Jati. Karena apa? Karena dari ketiga sunan tersebut itu melahirkan banyak santri yang kemudian tersebar ke berbagai pelosok daerah negeri, mendirikan pondok pesantren hingga Islam menjadi tersebar di Nusantara. Dan sistemnya itu sangat unik sekali dan tidak sembarangan, karena kemarin kan sudah Bapak bilang bahwasanya Islam tersebar dengan jalan damai bijaksana. Seperti musola itu, kalau bangun masjid atau musola itu dulu mesti ada cuci kaki di depan, ada kotaan untuk cuci kaki. Itu dengan harapan apa? Satu, memang menjaga kebersihan dan menjaga kesucian. Tapi bagi yang selain Islam, mbok menawa isuh nang kuno apa cuci kaki di situ, yang sekarang kena airnya cuci kaki, lama-lama duduk di serambi, lama-lama bisa masuk ikut sholat di masjid. Jadi enggak terus pakai jalan pemaksaan, enggak. Ya, kita lanjutkan. Adapun elemen pesantren, sesuatu disebut pesantren jika ada 5 elemen setidaknya. Yang pertama, 1 adalah kiai. Kiai di sini mengandung arti seseorang yang mempunyai nilai atau sesuatu yang mempunyai nilai. Kalau di dalam Jawa itu kiai bukan hanya orang, tapi kalau di pesantren itu orang. Loh, maksudnya bukan hanya orang gimana Bapak? Karena sebutan kiai di Jawa itu sesuatu yang memiliki nilai itu disebut kiai, mempunyai nilai yang tinggi. Seperti namanya pusaka, namanya tombak Kiai Pleret. Nah, itu karena memiliki nilai tuah tinggi. Atau pertunjukan Kiai Slamet, itu bukan terus orang namanya Slamet melakukan pertunjukan, bukan, karena Kiai Slamet itu yang dimaksud adalah kerbau. Nah, tapi karena ini hubungannya dengan pesantren, ya di sini jelas orang. Adapun letak posisi kiai di pondok pesantren itu merupakan figur sentral yang menjadi pembina, pendidik, sekaligus menjadi contoh yang bertugas untuk mengembangkan, di samping mengembangkan ajaran, mengembangkan pondok, juga sebagai contoh bagi para santri-santrinya, bahkan bagi masyarakatnya. Oleh karenanya memiliki peran besar. Kiai bukan hanya hidup di pondok, juga kiprah di masyarakat. Jadi juga ngomong masyarakat. Jadi tugasnya bukan hanya di dalam pondok, tapi juga mengayomi masyarakat. Oleh karenanya zaman dulu, kenapa kok seperti pondok pesantren Tebuireng itu ngajinya Senin sama malam Jumat itu libur gitu kan, karena dulu ceritanya Mbah Yai itu berkeliling ke masyarakat. Oleh karenanya pada 2 hari tersebut ngaji kitabnya itu diliburkan, karena 2 hari diprioritaskan untuk kiprah di masyarakat, keliling untuk mencari masyarakat atau melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya. Ada masyarakat yang kurang makan dan lain sebagainya, itu keliling. Yang selanjutnya, elemen yang kedua adalah santri. Santri tadi sudah Bapak katakan berasal dari kata sastri, seseorang yang mendalami ilmu agama atau ajaran agama. Santri itu sebutnya ada banyak, ada yang santri menetap, ya santri mukim, ada yang santri namanya santri kalong. Santri kalong itu kalelawar. Jadi santrinya itu, nyantrinya itu ketika seperti masa-masa puasaan saja aku ngaji di Jogja, ngaji di Madura, ngaji di Tebuireng, Cukir dan lain sebagainya, itu namanya santri kalong.
Kemudian asrama sendiri adalah tempat tinggal santri. Masjid, nah kalau nggak ada masjid kan artinya tempat sujud. Di masjid itu kalau nggak ada masjid ya musola, tempatnya sholat, itu harus ada. Kemudian pembelajaran kitab salaf, jadi ada pembelajarannya kitab. Di situ ada beberapa sistem, yakni sorogan itu murid setor ke guru, itu namanya sorogan. Sampean yang baca kitabnya, gurunya yang nyemak, kiainya yang nyemak. Kalau bandongan itu sebaliknya, kiainya yang ngaji, santrinya yang maknai, itu bandongan. Makanya kitabnya disebut kitab jenggot karena ada maknanya. Sedangkan halakoh itu kalau sekarang bahsul masail. Halakoh itu mendiskusikan isi kitab, membahas isi kitab, atau musyawarah, ada istilahnya ya. Di beberapa pondok ada yang pakai istilah namanya sawir itu musyawarah. Di dalam pondok pesantren juga ada 5 jiwa pesantren. Atau 5 yang dibentuk sebagai karakter dasar orang yang hidup di pesantren. Yang pertama yakni ikhlas. Di pesantren itu dipelajari jenenge ikhlas. Yang kedua sederhana, hidup apa adanya. Kalau dulu di rumah makan serba ada, di pondok wis makan ala kadarnya, tidur sebelum bed di pondok ya lesehan dan lain sebagainya. Di pondok dipelajari nyapu, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Hidup sederhana. Yang ketiga persaudaraan atau ukhuwah. Dibiasakan untuk menjalin atau mempunyai jalinan sosial yang tinggi antara satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah dipelajari tentang kemandirian. Dulu dicuciin, sekarang nyuci sendiri dan lain sebagainya. Dulu apa-apa minta bantuan orang tua, sekarang harus mandiri, mampu menyelesaikan masalah sendiri. Dan selanjutnya bebas dalam memilih jalan hidup berdasar nilai ajaran Islam. Maksudnya bebas bukan tanpa dasar, tapi tetap berdasar nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karenanya di pesantren itu tidak dituntut kalian nanti lulus harus jadi insinyur, kamu lulus harus jadi hafidho, kamu lulus harus jadi presiden, menteri dan lain sebagainya. Karena di situ memiliki nilai dasar bebas dalam memilih jalan hidup. Yang penting sampean bermoral, tetap memegang teguh namanya nilai-nilai ajaran Islam. Adapun hubungan NU dan pesantren itu sendiri dapat dilihat dari beberapa, yakni satu, kesamaan tujuan. Jadi baik NU dan pesantren sama-sama tujuannya itu melestarikan ajaran Islam. Yang kedua, NU didirikan oleh para ulama pesantren. Jadi nggak ada terus NU didirikan oleh serikat kaum buruh, nggak ada. Karena NU mesti rata-rata atau memang dari awal itu yang mendirikan memang ulama-ulama jebolan pesantren. Yang ketiga, kesamaan pola kepemimpinan. Jadi baik NU maupun pesantren sama-sama terpusat pada kiai. Jadi yang memimpin NU, yang memimpin pesantren itu adalah kiai.
Yang keempat, basis massa pendukung NU adalah kaum santri. Jadi rata-rata yang mendukung NU, basis massanya, penopangnya itu adalah kaum santri atau kaum pesantren. Baik itu masih ada di pesantren maupun sudah berada di luar pesantren. Demikianlah pembahasan singkat tentang pondok pesantren. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.